Duh, Kenapa Bu Mel? Kelihatannya seperti begini begitu. iya nih Bu. Aduh, tadi kan aku tuh di kelas ngajar IPAS ya. Terus hari ini aku tuh praktek tentang perpindahan energi panas. Terus anak-anak aku minta bawa peralatan kayak lilin, sendok, korek api, air, sama kaleng per kelompok. Eh, pas prakteknya jalan tuh ada anak yang main-mainin api dan sendok panas. Terus teman sekelompoknya itu ada yang nangis pula karena kena sendok yang panas itu dimainin sama temennya. Kalau kayak gini kan jadinya kacau ya. Terus tadinya mau praktik malah jadi main-main, mana bahaya lagi main api itu. Iya, Bu Mel. Berarti ada yang menangis ya Bu Mel? Kalau begitu, suasana di dalam kelas bagaimana tuh Bu Mel? Ya, suasana dalam kelas ya tadi agak-agak kacau gitulah Bulin. Dampaknya juga jadi kemana-mana. Selain ada yang nangis tuh, dampaknya alokasi waktu buat pembelajaran jadi melenceng. Terus yang tadinya estimasi sejam gitu ya, saya kan udah buat modul ajar nih, alokasi waktunya sejam untuk praktek ini, malah jadi lebih. Akhirnya merambat kemana-mana, terus lebihnya juga setengah jam lagi. Oh iya Bu Mel ya. Kalau suasana sudah seperti itu, nah Bu Mel, harapan Bu Mel ketika pembelajaran tadi itu gimana sih? Ya kalau saya harapan saya ya tentu saya mengharapkan bahwa siswa ini ya bisa tertib gitu Bu ya. Terus pembelajaran sih saya harapkan sesuai dengan alokasi yang udah ditentukan, praktik sesuai dengan LKPD. Terus saya harap juga mereka sih harusnya ngerti ya bahwa main api itu berbahaya. Ya betul Bu Mel. Nah, untuk memenuhi harapan Bu Mel tadi, apa yang sudah Bu Mel lakukan? Apa ya? Yang pertama saya udah menyiapkan LKPD nih per kelompok nih ya. Jadi nanti satu orang menuliskan hasil eksperimennya di LKPD itu. Nah, anggota kelompok yang lain tugasnya ya hanya mengamati sih, terus sambil laporan juga. Tapi saya memang merasa belum mengingatkan sebelumnya sih bahwa main api itu berbahaya gitu, dan api itu salah satu hal yang tidak boleh dijadikan sebagai permainan. Betul Bu Mel. Nah, Bu Meli sudah mengetahui ini salah satu yang harus diperbaiki. Jadi menurut Bu Meli, kapan harus menyampaikan bahwa api itu berbahaya kalau dimainkan? Iya ya, kayaknya emang saya belum menyampaikan juga. Kapan ya api harusnya disampaikan bahwa itu adalah hal yang berbahaya? Saya rasa sih saat apersepsi ya Bu ya. Ketika sebelum masuk pada kegiatan inti, harusnya saya sampaikan dulu mengenai bahaya-bahaya api dan kenapa api itu tidak boleh dimainkan. Betul sekali Bu Mel. Lalu agar siswa-siswa itu tertib dan tidak ada yang memainkan sendok panas itu gimana ya Bu ya? Aku masih bingung deh. Ketika eksperimen berlangsung, apakah Bu Meli melihat seluruh siswa memiliki kegiatan? Kalau saya lihat ya Bu ya, punya kan satu kelompok itu ada 6 orang nih. Satu orang tugasnya untuk mengamati sambil mencatat, terus menerima laporan-laporan dari teman-temannya. Yang selebihnya ya cuman ngamatin aja. Mungkin itu kali ya yang membuat anak-anak malah jadi main-main, karena setelah selesai mereka mengamati ya mereka nggak ada kegiatan lain. Jadinya usil deh sama teman-temannya, mainin benda-benda yang panas pula. Berarti kayaknya setiap siswa itu harusnya sih bertugas untuk mencatat juga ya. Jadi saya tidak membuat satu kelompok itu mengandalkan pencatatan ke satu orang. Betul sekali Bu. Kadang karena siswa tidak ada kegiatan, jadinya mereka beraktivitas dengan sendirinya begitu ya. Jadi menurut Bu Meli dari pembelajaran tadi, apa saja yang harus diperbaiki agar
kejadian tersebut tidak terjadi pada pembelajaran selanjutnya. Hmm. Kalau misalnya dari kejadian tadi ya Bu ya, berarti saya itu harus memperhatikan detailnya Bu. Jadi kalau ada pembelajaran nih menggunakan benda-benda berbahaya, saya harus membahas terlebih dahulu bahaya dari benda itu. Terus bahaya juga bahayanya memainkan benda tersebut secara sembarangan. Terus saya juga harus menyampaikan hal-hal yang tidak boleh dijadikan candaan terhadap teman. Selain itu, saya juga harusnya membuat setiap siswa memiliki kegiatan yang jelas dan tidak mengandalkan satu orang saja dalam pembelajaran. Harusnya sih saya cetak LKPD sejumlah siswa ya, enggak hanya perwakilan tiap kelompok aja itu mah. Betul Bu Mel, karena bagaimanapun selama siswa ada di kelas itu merupakan tanggung jawab kita sebagai guru. Wah, ketika Bu Linda bilang tanggung jawab, saya jadi kepikiran nih ada yang kelewat. Selain menyiapkan hal detail, saya juga harus memberikan pengawasan secara penuh kepada siswa ketika ada di dalam kelas, terutama saat praktek mengenai benda-benda yang berbahaya itu. Karena kan mau bagaimanapun betul juga kata Bu Linda ya, di kelas kan tanggung jawab saya. Sip, luar biasa sekali Bu Mel rencananya. Jadi bagaimana? Sekarang masih bingung tidak? Sudah tidak Bu Linda, alhamdulillah. Terima kasih ya konsultasinya. Saya jadi dapat evaluasi nih buat pembelajaran yang tadi, dan itu cukup berarti buat saya. Saya akan terapkan di pembelajaran kedepannya agar kejadian yang tadi itu tidak terulang lagi. Baik Bu Meli, semangat ya. Setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Semangat. Oke, terima kasih Bu Linda.